Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Gasani, dosen ilmu komunikasi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, yang pada saat ini membuat video sebagai bentuk pernyataan diri untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Fokus utama dalam pembuatan video ini yaitu penjabaran tentang rencana pembelajaran semester mata kuliah Manajemen Public Relation dengan kode ILK 16P1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan di semester 6 setelah mahasiswa program Serata 1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Sastra Universitas Kebangsaan Republik Indonesia telah menyelesaikan mata kuliah dasar-dasar humas dan digital public relation. Dan mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan teori, juga praktek dengan media pembelajaran digital dalam proses pembelajarannya. Adapun yang dipelajari pada mata kuliah ini selama 1 semester diantaranya yaitu analisis kerja manajemen public relation, community relation, PR internal dan eksternal, lalu ada CSR dan stakeholder, perencanaan strategi PR, manajemen kampanye dan event PR, lalu ada PR digital dan reputasi online. Adapun kategori penilaian dalam mata kuliah ini yaitu dengan bobot kehadiran 10%, penugasan dan keaktifan mahasiswa selama di kelas yaitu 30% dan UTS 30% dan UAS sebanyak 30%. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Apa kabarnya? Allahu Akbar. Ya, ini adalah pertemuan kedua dengan saya ya, karena minggu lalu kita sudah perkenalan teman-teman semua sebagai mahasiswa, juga saya sebagai dosen untuk mata kuliah manajemen PR. Jadi di pertemuan pertama tentang RPS, kontrak kuliah, begitu ya. Nah, kalau sekarang kita sudah mulai membahas tentang materi-materi yang akan lebih mengerucut lagi tentang manajemen PR. Namun sebelumnya, saya akan absen dulu teman-teman semua yang tadi sudah dapat absen digital ya. Saya akan absen ulang. Devi, okay. Nelly, Fadira, Zafira, Nuraini, ya. Kanaya, okay. Emreihan, Silpa, Aulia, Fani, Hanifah, Nabil, okay. Adam, Alzi, okay. Robin, diri ya. Hesti, Aisiska, Dini, okay. Fauzan. Ya, jika kemarin kita sudah belajar tentang sedikit pengertian tentang hubungan antara komunikasi dan manajemen, lalu komunikasi dan manajemen PR. Nah, sekarang kita akan bahas secara teoritis apa saja sih pengertian-pengertian, definisi, dan mungkin nanti teman-teman akan terbiasa dengan berbagai slogan-slogan yang berkaitan dengan public relation ya, terutama dengan manajemen PR. Nah, ini manajemen dari pengertian dan fungsi yang harus teman-teman pahami. Kalau dari bahasa itu manajemen diambil dari kata to manage ya, yang berarti mengurus, mengelola, mengendalikan, dan mengusahakan atau memimpin. Jadi mengelola manusia kan begitu ya. Ingat, yang dikelolanya adalah manusia, karena memanage sumber daya manusia. Karena nanti itu merupakan salah satu pekerjaan teman-teman ketika memilih menjadi seorang praktisi PR ya. Nah, manajemen sendiri yaitu merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian untuk melakukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, begitu ya, dan sumber daya lainnya. Seperti misalkan teknologi yang sekarang teman-teman sudah mulai menggunakan berbagai teknologi untuk beraktivitas ya, selain berinteraksi dengan sesama, untuk mengerjakan tugas mungkin, ya. Dan sekarang teknologi ini menjadi salah satu alat untuk teman-teman semua
mengekspresikan diri salah satunya gitu. Nah, adapun fungsi manajemen sendiri ini ada 4 ya. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini meliput berbagai hal-hal yang akan kita rencanakan untuk menuju output pada akhirnya yang akan kita kejar begitu. Nah, ini di perencanaan ini ada beberapa poin yang nantinya teman-teman harus bisa kuasai. Namun itu akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian. Ketika sudah ada perencanaan, artinya akan ada orang-orang yang akan melaksanakan perencanaan tersebut. Nah, makanya jika bicara tentang manajemen, kita bicara tentang organisasi. Begitu ya, perusahaan atau misalkan lembaga-lembaga profit, non-profit itu kita sebut dengan organisasi kan begitu ya. Lalu ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini meliputi berbagai hal yang sudah kita lakukan dalam perencanaan. Perencanaan ini tertulis ya, tertulis dan sistematis yang nanti akan teman-teman buat sesuai dengan berbagai pendekatan yang ada. Begitu. Kan nanti juga kita akan belajar tentang PR internal, eksternal begitu ya, bagaimana mengidentifikasi itu semua, menuangkannya dalam sebuah perencanaan. Lalu ada pelaksanaan dan terakhir ada pengawasan. Setelah pelaksanaan akan ada pengawasan untuk dikontrol semuanya begitu. Kita sebagai leader yang nantinya akan melihat berbagai gejala yang terjadi begitu ya, persoalan-persoalan yang terjadi, permasalahan yang ada, entah itu di luar perusahaan kita ataupun di dalam. Karena itu merupakan salah satu tugas dari humas ya. Nah, prinsip manajemen sendiri yaitu sebagai ilmu pengetahuan, manajemen adalah bersifat universal gitu. Jadi tidak hanya urusannya dengan komunikasi. Kalau dulu itu manajemen itu kita berpikir ya, di minggu lalu saat saya tanya, apa sih yang teman-teman bayangkan ketika mendengar kata manajemen? Yang muncul dari teman-teman semua pada minggu lalu yaitu manajemen merupakan sebuah ilmu ekonomi kan begitu ya. Bicara tentang keuangan, tapi saat ini tidak. Manajemen itu merupakan sebuah ilmu yang universal, masuk dalam rumpun ilmu yang lain. Karena berkaitan dengan manajerial atau pengorganisasian sumber daya manusia, terutama dalam komunikasi. Begitu. Jika bicara komunikasi, bicara PR, kita akan selalu bersinggungan dengan manajemen. Nah, makanya dalam manajemen ini kita akan membuat sebuah kerangka kerja yang pertama, lalu yang kedua pembagian tugas. Dalam humas pun tidak hanya tok humas saja, ada bagian-bagiannya, begitu ya. Ini selanjutnya kita akan mengetahui bagian-bagian ini apa saja yang bisa teman-teman maksimalkan begitu untuk mengangkat citra perusahaan. Lalu ada spesifikasi jelas bagi setiap personel supaya job desk dari setiap tugas yang sudah direncanakan ini sesuai dengan visi misi organisasi tersebut gitu. Jadi kalau misalkan perusahaannya bergerak di bidang fashion, ya fokus aja bagaimana pengembangan citra sebuah perusahaan fashion begitu. Ya, kalau makanan bagaimana caranya, regulasinya untuk mengangkat produk kita ini citranya semakin naik. Outputnya apa? Pembelian produk kan begitu ya. Gitu. Jadi produk kita semakin terkenal, semakin banyak yang membeli dan ini adalah output terakhir dari manajemen PR. Salah satunya begitu ya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana menganalisa perencanaan tersebut menggunakan pendekatan analisis SWOT ya. Gitu. Jadi ini baru dasar karena baru pertemuan kedua ya. Lalu hubungan manajemen dan komunikasi. Nah, ini lebih dalam lagi, komunikasi dipandang sebagai sentral elemen dan dalam kegiatan manajemen organisasi ini menjadi hal yang sangat penting. Ada manusia, ada komunikasi karena manusia adalah makhluk sosial kan begitu. Tinggal ditambah bagaimana kita mengelola sebagai makhluk sosial ini mengelola berbagai gejala-gejala sosial yang timbul entah itu di dalam masyarakat atau di dalam tubuh organisasi itu sendiri ya gitu. Nah, dari hal-hal ini kita pahami begitu ya bahwa manajemen dan komunikasi sangat berhubungan erat hingga akhirnya dalam PR pun tidak hanya PR saja, pada akhirnya akan banyak sekali cabang-cabang ilmu dalam PR ini yang mesti teman-teman pelajari ketika kita sudah memutuskan nih untuk fokus dalam
bidang public relation begitu ya. Nah, manajemen komunikasi dan manajemen PR ini ada satu hal yang memang mirip-mirip tapi beda gitu. Ya, kalau manajemen komunikasi ini kan secara umumnya tadi sudah kita ketahui bahwa manajemen komunikasi kaitannya untuk sumber daya manusia. Tapi ketika berbicara tentang manajemen PR sendiri dapat diartikan sebagai upaya fungsi manajemen yang membangun dan memelihara hubungan baik serta menguntungkan. Jadi ada feedbacknya, hubungan baik antara kita, gitu ya, anggota organisasi dan masyarakat sekitar, gitu ya, atau mempengaruhi keberhasilan organisasi tersebut dengan cara saling menguntungkan antara organisasi, gitu ya, dengan anggota organisasi bahkan dengan masyarakat secara umum. Jadi ada timbal baliknya. Kalau manajemen komunikasi masih secara universal, tapi kalau bicara manajemen PR itu akan lebih mengerucut kepada ada timbal balik yang terjadi, begitu ya, timbal balik yang terjadi terutama untuk organisasi. Ada 5 bentuk komunikasi dalam manajemen. Yang pertama ada komunikasi formal. Ini biasanya terjadi dalam jalur komunikasi formal, begitu ya, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab, misalkan begini, antara atasan dan bawahan, gitu ya, antara manajer dan staf, bahkan para karyawan yang ada dalam organisasi tersebut, gitu. Ini komunikasi formal. Ada komunikasi non formal. Nah, karena begini, kelima ya bentuk komunikasi ini harus teman-teman ketahui, gitu. Jadi tidak hanya toh dalam pekerjaan itu kita akan bersinggungan dengan komunikasi formal. Ada kalanya komunikasi informal ini harus ditempuh untuk meningkatkan citra organisasi. Contoh misalkan, kalau dalam komunikasi formal itu kan bentuknya sangat baku ya, antara atasan dan bawahan, begitu ya. Antara pemerintah dengan masyarakat misalkan. Tapi komunikasi non formal ini menjadi salah satu cara bagaimana teman-teman membangun relasi yang baik di dalam organisasi, terutama kalau misalkan kita menjadi seorang leader, ya, gitu. Komunikasi non formal teman-teman lakukan supaya apa? Supaya lebih kompak lagi, misalkan timnya, kayak begitu kurang lebih ya. Lalu bagaimana masyarakat sekitar ketika mendapatkan manfaat dari perusahaan kita, mereka mengapresiasi dengan baik, atau sebaliknya, ketika kita memberikan dampak yang kurang baik untuk masyarakat, ketika komunikasi non formal dijalin dengan baik, setidaknya tidak akan terlalu berat ketika ada persoalan yang menimpa kepada organisasi kita. Lalu ada komunikasi teknis dan komunikasi prosedural, gitu. Nah, ini semua teman-teman harus tahu. Untuk komunikasi teknis sendiri biasanya dilakukan dan dimengerti oleh orang-orang tertentu saja berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kaitannya dengan teknis dan job desk masing-masing, gitu ya. Nah, ini juga jangan sampai overlap. Kerangka kerja humas itu di mana saja sih sebetulnya bagian-bagian yang harus kita kuasai, begitu. Jangan sampai tertukar dengan, biasanya itu suka ketukar dengan marketing. Ya, humas dan marketing biasanya suka ketukar. Di beberapa studi kasus yang terjadi di masyarakat atau di perusahaan-perusahaan yang saat ini sudah berdiri ya, banyak yang tertukar antara job desk humas dan marketing, ya. Gitu. Jadi humasnya perebut sama penjualan, padahal humas itu bertugas hanya untuk misalkan salah satunya promosi kontennya, isinya, gitu ya. Bagaimana kita memfollow up pesan-pesan yang masuk jika kita menggunakan media digital sebagai sarana komunikasi, begitu ya, atau sarana promosi. Nah, yang eksekutornya adalah bagian marketing, kurang lebih begitu. Kita lebih kepada esensi, kita lebih kepada regulasi, bagaimana pengemasan pesan-pesan PR itu bisa sampai kepada masyarakat, begitu ya. Nah, ini adalah 5 bentuk komunikasi dalam manajemen. Yang terakhirnya komunikasi prosedural. Ini mah dari namanya saja mungkin teman-teman sudah paham bahwa komunikasi prosedural ini biasanya dekat dengan komunikasi formal yang diwujudkan dalam bentuk pemberian laporan tahunan misalkan. Karena nanti kalau dalam sebuah organisasi profit ya, diharuskan teman-teman membuat sebuah laporan yang harus diikuti. Biasanya sudah ada template sendiri ya, teman-teman. Atau mungkin ke depan ketika kita sudah menjadi seorang praktisi, kita yang membuat format sendiri, itu juga bisa.
gitu ya. Ini komunikasi prosedural. Lalu ada 3 dimensi komunikasi dalam manajemen. Ini yang pertama ada komunikasi vertikal, lalu ada komunikasi horizontal dan komunikasi eksternal. Vertikal ini merupakan komunikasi 2 arah, timbal balik dalam melaksanakan fungsi manajemen. Jadi bisa dari atas ke bawah gitu ya, atau dari bawah ke atas, bentuk laporan begitu ya, atau bagaimana memberikan report tentang kinerja timnya kepada atasan, kurang lebih begitu ya. Lalu ada komunikasi horizontal. Kalau horizontal ini merupakan komunikasi level yang terjadi antara satu karyawan dengan karyawan lainnya. Jadi satu level gitu. Ya, para karyawan dengan karyawan lain gitu ya, manajer dengan manajer yang lain. Ini namanya komunikasi horizontal. Lalu ada komunikasi eksternal yang berlangsung secara 2 arah antara pihak organisasi dengan pihak luar. Nah, ini ya kalau eksternal itu. Kita jadi tugasnya itu sangat banyak menjadi seorang PR di sini, ya. Ini yakin akan menjadi praktisi PR semua? Oke. Ini kan semester 6 ya, karena kalau semester 6 ini di mata kuliah manajemen PR itu kan mata kuliah pilihan. Artinya teman-teman sudah mantap untuk memilih menjadi seorang PR. Jadi tidak boleh ada yang ragu lagi gitu. Karena kita akan berhubungan dengan sumber daya manusia yang sangat luar biasa, tidak hanya di internal perusahaan, nanti outputnya teman-teman akan bersinggungan dengan masyarakat luas gitu. Ya, kalau kita sempat bahas dimanapun kita berada, kita sebagai PR kan kurang lebih begitu ya. Kita sebagai PR dalam lembaga tersebut gitu. Nah, yang utama dalam manajemen PR ini adalah bagaimana proses pengorganisasian suatu organisasi atau perusahaan dalam mengkomunikasikan hasil produk barang dan layanan jasa sebagai luaran gitu. Dan akhir-akhirnya mah ini layanan sebagai luaran atau output dari perusahaan itu sendiri gitu. Yang namanya perusahaan pasti ada merek dagang yang mereka munculkan ya. Jadi merek dagangnya ini yang akan diangkat begitu. Outputnya adalah penjualan, tapi kita yang mengangkat citra, kita yang mengangkat nama organisasi, kita yang mengangkat nama produk itu tersendiri, gitu. Ya, konten-kontennya seperti apa nanti teman-teman membuat desain dan lain sebagainya. Walaupun tidak bisa berdiri sendiri ya, akan terus berkolaborasi dengan divisi lain biasanya, gitu. Nah, kalau ada yang mau nanya, angkat tangan saja ya, kita sambil jalan supaya tidak lupa per slide-nya. Silahkan kalau ada yang bertanya langsung angkat tangan saja. Nah, ada karakteristik manajer. Ini ada 5. Kenapa manajer di sini saya tampilkan langsung gitu? Karena kalau bicara manajemen PR, kita sebagai leader nantinya. Entah itu leader dalam kelompok kecil ataupun besar atau bahkan untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Nah, yang pertama, manajer mampu bekerja di bawah tekanan. Nah, ini nih. Di bawah tekanan ini nanti sudah selesai kuliah ketika bersinggungan dengan tugas-tugas PR ini sangat luar biasa. Banyak sekali tugasnya. Harus mau ya mengejar target nanti di perusahaan, targetnya bagaimana, ini citra kita, apalagi kalau sekarang menggunakan teknologi ya, itu bisa dilihat kan, bisa dilihat analisis penontonnya misalkan, kalau misalkan menggunakan media sosial, ini sudah menjangkau berapa banyak audiens yang lihat konten kita, ini sudah menjangkau berapa prospek orang per hari ini, kurang lebih begitu. Kan statistiknya bisa kita lihat. Nah, makanya ini di era digital hari ini, si posisi seorang PR, terutama manajer PR ini sangat luar biasa berat sebetulnya. Dengan berbagai saingan setiap produk yang saat ini sudah mulai bergeser dari tradisional menjadi digital semua. Gitu. Pada akhirnya semua orang berbondong-bondong untuk menggunakan teknologi digital ini untuk sarana selain promosi, tapi untuk meningkatkan citra merek atau citra diri. Kan tidak hanya produk saja, tapi influencer juga sudah mulai banyak muncul kan, ya. Jadi citra merek ini teman-teman jangan sampai terpaham dalam diri kita hanya sebuah produk saja, gitu. Nama kita semakin tinggi pun sebagai influencer, misalkan itu pun sebuah citra merek. Apalagi sampai ada endorsement misalkan ya dari produk-produk tertentu, itu kan menjual.
Nah, jadi pada akhirnya PR ini memang luas gitu. Tapi jika bicara manajemen artinya ada orang di dalamnya gitu. Jadi tidak hanya produk, menjadi seorang influencer juga kalau fokus biasanya suka ada tim kan, mengelola tim itu seperti apa nantinya gitu ya. Lalu yang keduanya lebih banyak menggunakan komunikasi bahasa lisan gitu sebagai media penyampaian pesan informasi hingga terdapat instruksi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas demi terpeliharanya saling pengertian dan kepercayaan ya karena ini karakteristik manajer yang kedua. Lalu yang ketiganya memberikan motivasi. Nah, motivasi kepada bawahan itu merupakan salah satu bentuk komunikasi apa? Ya, non formal. Ya. Jadi yuk siapa misalkan bisa berbentuk reward ya. Kalau misalkan teman-teman mencapai target gitu, itu salah satu komunikasi non formal gitu. Mencapai target nanti ditraktir deh, itu non formal. Nanti saya traktir deh, tidak ada dalam program perusahaan secara resmi tidak ada gitu. Tapi sebagai salah satu motivasi gitu ya. Jadi kaitannya dengan komunikasi tadi ya. Bagaimana pola komunikasi yang terjalin dalam sebuah organisasi ini akan berdampak kepada luaran atau output yang nanti akan dikejar oleh teman-teman semua. Lalu yang ketiganya, memberikan motivasi tadi sudah. Yang keempatnya memilih dan mengembangkan pihak bawahannya melalui sistem. Gitu, membuat sistem. Kadang-kadang sudah ada sistem itu ya. Jadi sistem itu sudah ada, diagramnya sudah ada. Biasanya mereka itu kalau misalkan sekalipun perusahaan baru, biasanya mereka menggunakan konsultan untuk membuat struktur bagaimana si perusahaan mereka ini bisa berjalan. Rata-rata kan begitu ya, terutama untuk para praktisi baru biasanya akan bergabung pada perusahaan-perusahaan yang sudah ada gitu. Beda dengan yang mau memulai dari nol gitu ya. Kalau memulai dari nol untuk membuka sebuah perusahaan biasanya memang lebih berat lagi gitu. Kaitannya dengan modal kan begitu ya, kaitannya dengan bagaimana pengelolaan sumber daya manusia yang betul-betul kita buat dari titik nol gitu. Beda dengan yang sudah ada. Nah, yang dikhawatirkan memang ada plus minusnya. Ketika sudah ada sistemnya, kita masuk berarti kan harus lebih bagus sistem yang sudah ada ini. Beda dengan kalau kita berangkat dari nol, kita yang membuatnya, begitu ya. Nah, memilih mengembangkan pihak bawaannya melalui sistem ini sangat penting. Jadi sistem ini harus dijalankan sesuai dengan tupoksinya, sesuai SOP-nya, sesuai job-nya gitu ya. Lalu manajemen secara praktik lebih bersifat suatu seni. Jadi memanage orang itu kan tidak seperti misalkan untuk alat ini alat error gitu ya. Ya udahlah matiin aja nanti lagi kan nggak bisa. Kalau manusia error gimana? Ya, bisa jadi kaitannya dengan psikologi seseorang ya. Mungkin pekerjaannya itu tidak selesai gara-gara dia baru putus mungkin dengan pacarnya mungkin. Atau keadaan kondisi kesehatannya sedang tidak baik-baik saja. Itu akan berpengaruh kepada output pekerjaannya gitu ya. Nah makanya secara praktik kita akan banyak bersinggungan dengan hal-hal yang non formal atau sebuah seni. Memimpin mah seni gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Izin bertanya terkait tadi manajemen public relation ini menurut Adi pribadi materi yang sangat baik karena sangat sesuai dengan kemajuan zaman yang pada saat ini karena tadi dijelaskan juga bahwa public relation itu tidak terikat pada perusahaan ataupun instansi manapun karena seorang influencer dan barangkali dari kita juga sebagai mahasiswa ini adalah public relation-nya dari Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Nah, yang ingin Adi tanyakan itu adalah tadi ada proses manajemen perencanaannya, nah itu diri kita sebagai diri pribadi itu bagaimana menjadi pihak yang baik untuk merencanakan menjadi pihak yang baik sebagai pribadi maupun di kampus itu sendiri. Lembaga, oke. Pertanyaannya bagus ya. Baru pertemuan kedua sudah mulai terbuka ternyata wawasannya. Nah, jadi diri kita sebagai PR. Diri kita sebagai PR ketika kita sudah ada dalam sebuah lembaga artinya kita sudah menggunakan baju lembaga tersebut. Ya. Jadi tidak bisa berbicara atas nama sendiri
ketika membuat sebuah kesalahan publik misalkan ya, atau hal-hal lain yang terjadi, itu biasanya akan dikaitkan dengan lembaga yang kita ikuti, termasuk universitas. Nah, bagaimana tadi cara mungkin ya memanage citra, kurang lebih begitu. Bagaimana cara memanage citra diri kita untuk menjadi seorang PR, entah itu dalam lembaga ataupun personal kan begitu ya. Yang pertama, teman-teman kalau sudah belajar tentang personal branding ya, nah ini sangat penting nih untuk menunjang masa depan nanti. Personal branding, kita bangun personal branding kita gitu. Tapi lebih dasarnya lagi, ya kemanapun kita berada, dimanapun kita berada atau kemanapun kita pergi, kita harus menjunjung tinggi berbagai nilai-nilai kebaikan. Kurang lebih begitulah. Ini dasarnya ya. Kita selalu berpikir bahwa diri kita bukan milik kita sendiri, terutama kalau kita sudah terikat dengan lembaga-lembaga lain, terutama di ruang publik ya. Tidak bisa sembarangan berkata kasar misalkan begitu ya. Ada hal-hal privasi yang memang tidak bisa kita diperlihatkan di publik sana begitu, karena kita sudah berkaitan dengan atau terikat dengan lembaga tertentu. Pertama, etika harus kita jaga gitu ya. Yang kedua, personal branding kita gitu. Nah, ini personal branding ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, efeknya akan besar juga untuk perusahaan yang kita jalankan gitu. Personal branding, sekarang kan media sosial ini rata-rata masyarakat itu semuanya punya media sosial, dari mulai anak kecil begitu ya sampai orang dewasa gitu. Orang tua pun sama, sekarang banyak yang menggunakan media sosial untuk hiburan kebanyakan gitu. Nah, bagaimana kita membranding diri kita sebagai seorang PR, sebagai seseorang yang menonjolkan citra merek yang kita ikuti, kalau bisa mah sesuai gitu. Sesuai maksudnya begini, misalkan kita kerja nih di sebuah lembaga fashion, ya bagaimana siogianya kita kerja di tempat fashion begitu ya, kita pun harus pakai pakaian yang baik, yang bagus. Jangan sampai begini, itu kerjanya di perusahaan pakaian, tapi kok pakaiannya tidak layak, kurang lebih begitu. Ya, pakai pakaian yang rapi. Atau misalkan kita kerja di perusahaan makanan, banyak makan gitu? Enggak ya. Jadi kita memperlihatkan citra diri yang baik, kurang lebih begitu ya. Selalu berpikir bahwa diri kita bukan milik kita sendiri, junjung tinggi etika, nilai-nilai moral dan kebaikan gitu ya. Dasarnya mah itu. Gitu. Entah itu nanti akan bergabung di organisasi ataupun untuk diri kita sendiri. Cuman personal branding ini penting, konsisten melakukan hal yang sama. Karena untuk personal branding itu tidak dalam waktu dekat gitu ya, dalam waktu sebentar, tapi waktu yang panjang hingga orang mengenal kita sebagai siapa, sebagai apa. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Ini masih melanjutkan dari Alsi. Jadi Alsi bertanya tentang cara kami semua sebagai seorang PR. Nah, kalau saya sendiri yang bertanya, bagaimana sih Bu kita tuh untuk mengukur tingkat keberhasilan kita sebagai seorang PR gitu. Jadi apa ya? Kita tuh udah berhasil apa enggaknya tuh cara mengukurnya gimana sih Bu? Oke, cara mengukur sebuah keberhasilan. Jika kita bicara tentang ukuran sebuah keberhasilan, artinya akan ada satu framework yang memang teman-teman buat dari awal. Ya, gitu. Ada kerangka yang teman-teman gunakan. Tidak hanya untuk tim, untuk diri sendiri pun sama sebetulnya. Ini kan bicaranya universal ya yang ditanyakan oleh Silva. Bagaimana kita mengukur keberhasilan kita? Jika dalam organisasi ada timeline yang bisa teman-teman gunakan, nanti ada targetan-targetan tertentu, sama di kita pun. Gitu ya, untuk diri sendiri, untuk organisasi sama, menggunakan targetan-targetan tertentu yang sudah kita buat perencanaannya, pelaksanaannya, apakah hasil evaluasi ini tercapai atau tidak, gitu. Berhasil atau tidaknya dilihat dari capaiannya, gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam sebuah perencanaan kita akan membuat sebuah kampanye PR, misalkan kampanye tentang bagaimana hidup bersih dan sehat, contohnya misalkan ya dalam sebuah lembaga. Nah, kita membuat kontennya yang berkaitan dengan pola hidup bersih dan sehat gitu. Outputnya apa?
Gitu. Itu kan kadang-kadang susah tuh Bu diukurnya Bu. Kalau yang berkaitan dengan masalah-masalah masyarakat yang luas seperti itu, begitu. Nah itu harus kerjasama memang dengan stakeholder terkait. Makanya dalam PR itu akan ada bagian yang akan kita bahas nantinya berkaitan dengan community relation dan stakeholder. Ya, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi pertanyaan ini sangat luar biasa. Bagaimana kita akan tahu keberhasilan kita dengan cara frame kerja tadi sudah kita buat dari awal. Ya, lalu kita tandai dan kita lihat keberhasilannya, outputnya seperti apa. Apakah dengan kampanye hidup bersih dan sehat itu banyak masyarakat yang berubah misalkan? Ya, itu kalau misalkan dalam program secara umum. Kalau misalkan lebih spesifik lagi tentang brand atau sebuah merek dagang yang teman-teman kampanyekan, apakah penjualannya kan lebih mudah kalau kita lihat dari segi penjualan citra merek ya. Apakah coklat yang kita jual ini laku apa enggak? Mungkin efeknya ini dari iklan yang telah kita buat, kurang lebih begitu. Itu pengukuran yang sangat mudah ketika merek dagang yang kita iklankan, begitu. Kenapa tadi saya contohkan dulu tentang pola hidup bersih dan sehat, ngukurnya kan agak susah. Ya, beda dengan merek dagang. Nah, makanya kita harus punya targetan. Yang pertama, apa tadi? Framework-nya, timeline-nya harus ada, ya, pencapaiannya harus seperti apa. Lalu kita akan lihat di situ apakah sudah sesuai dengan target kita atau belum. Gitu. Kita evaluasi, kira-kira yang kurangnya apa, yang salahnya apa. Gitu. Itu ya. Ada yang bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, materi dari Ibu untuk pertemuan kedua ini dicukupkan sekian, tapi teman-teman setelah ini akan saya kasih tugas ya, tugas untuk mencari isu terbaru tentang bagaimana pengelolaan sebuah perusahaan. Itu kan nanti teman-teman bisa lihat studi kasus aja yang ada di internet ya, kita gunakan media digital. Di internet silahkan cari isu terbaru tentang misalkan krisis perusahaan tertentu misalkan. Atau contoh deh, dulu pernah ada ini ya, kecelakaan pesawat. Pernah dengar mungkin ya? Nah, itu dampaknya kan luar biasa. Orang tidak mau naik pesawat tersebut gara-gara kecelakaan pesawat. Nah, ini adalah tugas humas. Bagaimana tugas humas ini supaya yang tadinya penumpangnya itu banyak, peminatnya banyak, tapi gara-gara kecelakaan tersebut jadi berkurang. Itu kan di luar kapasitas kita kalau kecelakaan. Nah, itu tugas humas. Bagaimana humas membuat formulasi supaya nantinya orang lebih percaya lagi gitu ya terhadap kejadian tersebut. Nah, itu salah satu contoh. Silahkan teman-teman nanti mencari contoh-contoh lain ya. Baiknya sih dalam pengelolaan sebuah lembaga, entah itu yang bermasalah atau yang sukses. Kalau yang sukses dilihat dari analisisnya, pola komunikasinya nanti seperti apa, digali terus informasinya ya, gitu. Atau misalkan yang dilakukan ini nih, di slide ini. Kan tadi ada komunikasi formal, informal, komunikasi teknis ya, ini juga bisa digunakan sebagai salah satu kerangka atau pisau yang nanti akan teman-teman gunakan untuk melihat isu tersebut, gitu. Dan ini nih, ini kita juga harus bisa tahu spesifikasi teknis perusahaannya seperti apa, job desk-nya bagaimana, begitu ya. Framework-nya nih, kerangka kerjanya harus seperti apa. Ini salah satunya keberhasilan. Jadi bisa dilihat dari dua sisi ya. Saya ingin beragam di kelas ini dalam melihat sebuah isu itu dari mulai yang negatif misalkan, bagaimana mengangkat hal yang sudah negatif ini menjadi positif kembali perusahaannya ya, gitu. Lalu yang keduanya dari yang positif gitu. Nah, ini udah bagus nih. Gimana perusahaan ini bisa semakin berkembang lagi. Nah, kita akan diskusi minggu depan ya. Kita akan diskusi, kita akan bedah dengan materi lanjutan yang akan saya sampaikan kepada teman-teman berkaitan dengan analisis SWOT-nya atau menggunakan metode RACE gitu. Apa itu RACE? Nanti Ibu kasih tahu minggu depan ya. Ada pertanyaan untuk tugasnya atau sudah cukup jelas? Jelas ya. Oke. Apabila sudah jelas, mungkin pertemuan hari ini dicukupkan sekian.
Absen juga sudah. Slide-nya nanti Ibu kirim di grup ya, di grup kelas. Ya, baik, terima kasih. Kita tutup pertemuan hari ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.